Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sebelum mulai interview hari ini, Anggun mau perkenalkan diri dulu. Kenalkan nama saya Anggun Oktaria dari kelas 4E Universitas PGRI Silampari. Di sini saya ingin interview Ibu Umi. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu apakah Umi memahami tentang kurikulum Merdeka? Alhamdulillah sedikit banyak udah mulai paham mengenai kurikulum mereka, apalagi sudah menerapkan kurikulum mereka untuk di sekolah ini. Baiklah, selanjutnya bagaimana pandangan Umi tentang kurikulum Merdeka? Menurut saya pribadi, mengenai kurikulum mereka itu lebih terstruktur ya, mulai dari capaian pembelajaran, KTP, KATP maupun sampai ke modul ajar. Dan dia lebih simple karena dia menyesuaikan kebutuhan siswa dan bahkan lingkungan siswanya gitu. Lalu perbedaan apa yang mendasar menurut Umi antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Perbedaan antara kurikulum sebelumnya sama kurikulum mereka. Ya. Menurut saya, kalau kita lihat dari sistem penilaian ya, kalau di kurikulum Merdeka dia lebih ke setiap TP-nya. Jadi ketercapaian TP itu lebih diutamakan. Misalkan kalau kita menggunakan 10 TP yang kita kembangin dalam satu semester, misalkan mapel IPAS gitu ya, Ya. 10 TP yang kita kembangin. Apabila anak itu tidak tercapai 10 TP, hanya 7 TP, itu nggak masalah. Tetap 7 TP yang diambil. Namun dia bisa melanjut ke fase berikutnya, karena kelas 4 fase berikutnya itu adalah kelas 5, masuk Ya. fase. Lalu apa pergantian ini tidak terlalu cepat Umi? Kesannya seperti ganti materi berarti ganti kurikulum. Ya, menurut saya pribadi juga itu terlalu cepat ya ganti materi, karena kalau kita lihat di kurikulum 2013 itu belum sepenuhnya semua sekolah itu menerapkan itu, tapi itu udah langsung diganti lagi dengan kurikulum Merdeka ini. Padahal yang sebelumnya belum tentu itu diterapin kan, belum maksimal. Dan selanjutnya itu apakah sekolah Umi ini telah menerapkan kurikulum Merdeka? Alhamdulillah untuk sekolah SD Terotol Jana ini udah menerapkan kurikulum Merdeka untuk di kelas 1 sama kelas 4. Udah mulai dari tahun ajaran 2022-2023. Artinya berarti yang kelas yang lainnya belum nih ya? Ya, belum, baru ada kelas 1 sama kelas 4. Kalau iya, apakah Umi pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Ya, alhamdulillah udah dari webinar-webinar, terus juga pernah ikut di Gugus, kita ikut pelatihan di Gugus, jadi sama-sama guru-guru beberapa sekolah itu pelatihan di Gugus. Lalu, kalau bagaimana implementasi proyek kurikulum Merdeka ini dalam pembelajaran di kelas Umi? Kalau penerapan proyek itu, alhamdulillah kita berjalan ya. Contohnya kayak kemarin kita baru melaksanakan proyek untuk membuat batik Juputan, kayak gitu. Kita kerjasama salah satu dosen di Unpari juga. Begitu ya. Lalu proyek terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, profil yang mana yang inteks diimplementasikan dalam pembelajaran? Untuk P5 itu kan ada 6 dimensi ya. Biasanya kita sering pakai itu ada kreatif, gotong royong, sama mandiri. Kita mau lihat di mana mereka kerjasama maupun kemandirian mereka dalam melaksanakan proyek itu. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapannya ya semoga ke depan lebih baik lagi sistem pembelajarannya, karena lebih enak karena dia lebih menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya kayak gitu. Lalu apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Menurut saya udah sesuai ya, karena kan kita lihat soalnya kayak tadi di kurikulum mereka itu kita nggak perlu payah-payah ngejar materi. Jadi kalau misalkan anak itu belum paham di materi itu, kita belum bisa beranjak ke materi berikutnya, karena kita harus menyesuaikan anaknya tadi. Kalau dia belum paham, belum bisa beranjak ke materi berikutnya. Baiklah, yang terakhir yaitu bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Interaksi di kelas gitu ya. Iya. Jadi kalau di kelas kita ada feedback gitu, ada timbal balik, nggak hanya berpusat pada guru tetapi ke siswanya juga. Jadi ada timbal balik antar guru dan siswa. Lalu untuk perkembangan program, apakah sebelum mengajar Umi merangkai CP, ATP atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Iya, jadi kalau kita di kurikulum mereka kan kita harus lihat CP dari setiap fase. Nanti kalau dikembangin ke ATP bahkan sampai ke tujuan pembelajaran. Kita mau lihat tujuan apa yang mau kita capai untuk pembelajaran itu, dari capaian pembelajaran itu. Gitu. Baiklah, selanjutnya apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Sejauh anak pernah ikut latihan ya, modul ajar itu kayak yang lebih lengkap walaupun dia itu pengganti RPP, karena dia
memuat dari semuanya, dari CP, ada ATP-nya, kemudian dari langkah kegiatan, bahkan sampai asesmen, sampai proyek pun masuk ke dalam modul ajar gitu. Berarti udah lengkap Iya. ya. Lalu apakah Umi membuat RPP atau modul ajar sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Untuk modul ajar itu anak pribadi masih melihat di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar, itu kemudian kita sesuaiin gimana materi ini sama nggak dengan yang di situ. Kami menyesuaikan kondisi siswanya juga, gitu, materinya juga sampai mana sejauh mana mereka. Kalau cocok kita ambil, kalau nggak nanti kita modifikasi lagi dikit. Begitu. Lalu bagaimanakah Umi memasukkan unsur literasi, scientific, OS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Umi buat? Kita biasanya masuknya di langkah-langkah kegiatan belajar mereka, kita masukin di situ. Lalu apakah Umi menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Eh, itu tadi hambatannya tadi ketika kita mau menyesuaikannya itu kita harus melihat dulu kan menyesuaikannya tadi. Nah solusinya kita lihat tadi di PMM. Kita bisa cari di situ karena ada banyak bahan-bahan ajar perangkat pembelajaran Merdeka Mengajar itu udah lengkap di PMM. Jadi guru itu lebih bisa mengkaitkan dengan sekolah lain tapi kita cocokin lagi kayak gitu. Gitu ya. Lalu apakah Umi termasuk seorang guru penggerak? Bukan, saya hanya guru biasa, belum guru penggerak. Apakah sekolah Umi ini adalah sekolah penggerak? Belum, kita baru hanya sekolah biasa, baru menerapkan kurikulum mereka, belum sekolah penggerak. Pelaksanaan dalam pembelajaran. Apa yang Umi lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Biasanya kita di awal itu ada persepsi. Kita bisa memulai dengan pertanyaan pemantik untuk siswa yang kita berikan. Lalu model atau pendekatan strategi metode teknik taktik apa yang Umi gunakan dalam pembelajaran? Biasanya kita pakai project based learning ya untuk dalam di kelas itu. Kebanyakan kayak gitu. Lalu bagaimana cara implementasikannya Umi? Biasanya kita kasih project, kita sebagai guru yang mengarahkan ke situ itu dan mereka bekerja sendiri. Gitu. Kita hanya sebagai fasilitator. Lalu apa saja buku pegangan yang Umi atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Untuk buku pegangan kita, kalau kita sendiri guru kita pakai Yudhistira juga. Terus ada buku dari pemerintah, buku kurikulum dari pemerintah, terus ada juga buku kurikulum merdeka dari Media Tama. Yang kita pernah ada 3. Lalu media apa saja yang Umi pernah buat atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kita tuh pernah pakai media Word itu, kita kayak kuis, kita pakai itu. Terus juga pernah kalau untuk yang lebih ke kontekstual juga, dan juga ada yang kalau memang nggak bisa kita datengin barang itu ke sekolah, kita pakai gambar aja. Lalu aktivitas apa yang Umi lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Di akhir pembelajaran kita bisa kasih refleksi ke anak, bisa dengan kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana mereka paham dengan materi yang tadi, yang kita ajarin tadi. Jadi mengulang gitu ya. Mengulang itu. Baiklah, selanjutnya evaluasi hasil belajar. Bentuk penilaian apa yang Umi gunakan dalam pembelajaran? Biasanya kalau untuk penilaian kita pakai tertulis, ada juga, dan terus ada juga praktek-praktek gitu. Kita nilai dari setiap proyek-proyek yang diberikan itu ada penilaiannya, ada asesmennya. Nah, lalu apakah Umi menemui hambatan dalam penilaian? Hambatan itu pasti ada ya, karena kan kita lihat anak itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tentu ada yang lambat dalam memahami, ada yang cepat memahami. Nah, untuk anak yang lambat memahami pasti kan nilainya agak sedikit kayak di bawah dari KKTP. Jadi untuk itu, lalu bagaimana solusinya? nah solusinya tadi kita kan di kurikulum merdeka itu kalau misalkan anak itu emang nilainya itu nggak mencapai KKTP tadi, dia bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Contohnya kayak gini kan, kelas 4. Dia belum mencapai dari KKTP, tapi dia bisa melanjutkan ke kelas 5 karena 4 dan 5 itu masih satu fase B. Jadi bisa dilanjutkan di fase berikutnya. Lalu kapan Umi melakukan penilaian? Untuk penilaian biasanya kita bisa di akhir, bisa di tengah-tengah, bisa di awal juga. Ada yang untuk mendiagnostik sejauh mana kemampuan mereka bisa di awal. Lalu apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Untuk soal di RJ ini kita kembangkan sendiri. Jadi guru kelas, guru yang megang mata pelajaran itu dikembangin sendiri-sendiri untuk buat soalnya itu.
Lalu bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen? Kita lihat untuk pengembangan soal itu, kita lihat dulu materi sampai mana yang udah diajarin, lalu kita kembangin menjadi soal. Soalnya juga soal-soal coach yang kita gunakan di sekolah ini. Baiklah, itulah interview pada Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.